Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Virial Azeliana Sera, NIM 2019-10-11-03-11189 dari Hukum Pidana 2 kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa. Saya juga tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh rekan saya bernama Muhammad Takeshi Yusran yang nantinya akan menjelaskan kejahatan terhadap tubuh. Kejahatan terhadap nyawa. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kejahatan terhadap nyawa, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari pidana maupun tindak pidana. Pidana sendiri merupakan sanksi dari tindak pidana yang sifatnya memberikan penderitaan atau nestapa yang dapat menyerang fisik maupun psikis seseorang. Contohnya itu penjara. Penjara itu merupakan tempat yang dapat menyerang psikis seseorang. Sedangkan tindak pidana sendiri nama lainnya adalah perbuatan pidana. Artinya segala perbuatannya dapat diberikan sanksi pidana. Dalam tindak pidana itu terdapat unsur tindak pidana melalui dua delik, di mana suatu tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi ke dalam dua macam unsur. Yang pertama itu ada unsur subjektif, dan yang kedua ada unsur objektif. Unsur subjektif sendiri adalah unsur yang melekat di dalam diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku. Sedangkan unsur objektif sendiri itu adalah unsur yang terdapat di luar pelaku atau keadaan atau tindakan yang harus dilakukan oleh si pelaku. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar, yaitu atas dasar unsur kesalahan dan yang kedua atas dasar objeknya atau nyawa. Atas dasar kesalahan ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa. Yang pertama kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja atau dolus, dan yang kedua adalah kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian atau kelupaan. Perbuatan menghilangkan nyawa. Syaratnya itu yang pertama ada wujud perbuatan. Di dalam kepolisian menjelang persidangan itu pasti diadakan reka ulang sebagai fungsi menggambarkan proses terjadinya tindak pidana. Contoh wujud nyatanya perbuatan menghilangkan nyawa di sini dapat berupa mencekik, menusuk, menembak, menabrak maupun lainnya. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh kasus yang merupakan salah satu bentuk wujud perbuatan pembunuhan yang tidak harus mengeluarkan darah atau rasa sakit dan juga bisa dikatakan tidak sadis. Contohnya ini Rehan itu mempunyai ketakutan terhadap katak. Ditambah Rehan ini mempunyai penyakit jantung. Nah, Rehan ini mempunyai teman yang bernama Tama. Si Tama ini mempunyai dendam sama si Rehan. Akhirnya ia mengagetkan si Rehan ini dengan katak tersebut, yang menyebabkan jantung si Rehan ini kumat, terus menyebabkan si Rehan ini meninggal dunia. Itu merupakan salah satu contoh atau bentuk wujud perbuatan pembunuhan yang tidak harus mengeluarkan darah maupun rasa sakit dan bisa dikatakan tidak sadis. Syarat yang kedua itu adanya suatu kematian atau korban. Nah, syarat yang ketiga adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat perbuatan atau kematian. Jadi saling terkait antara nomor 1 dan juga nomor 2. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan lebih rinci lagi terkait dengan kejahatan terhadap nyawa. Nah, yang pertama itu ada pembunuhan biasa pada pasal 338 KUHP. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 338 KUHP ini merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan pasal 338 KUHP ini adalah barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, dari ketentuan dalam pasal tersebut itu terdapat dua unsur. Yang pertama itu unsur subjektif, yaitu perbuatan dengan sengaja, dan yang kedua itu ada unsur objektif, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa dan orang lain. Dengan sengaja di sini artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga. Karena sengaja dolus yang dimaksud dalam pasal 338 ini berbeda dengan sengaja yang diterangkan pada pasal 340. Pada pasal 338, perbuatan sengaja itu adalah perbuatan yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan yang dimaksud sengaja dalam pasal 340 itu adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Yang kedua itu unsur objektif. Unsur objektif yang pertama dari tindak pembunuhan yaitu menghilangkan. Unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan, artinya pelaku itu harus menghendaki dengan sengaja dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut. Dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Di sini saya mengambil salah satu contoh kasus yaitu pembunuh pacar di Kepanjen diancam pasal 338 KUHP. Di mana pelaku yang ternyata pacar korban tersebut melakukan aksi keji lantaran dibakar rasa cemburu karena melihat foto pria lain di handphone milik korban. Korban ini sempat berupaya mengklarifikasi kekasihnya atau pelaku. Mereka sempat cekcok sebelum akhirnya pelaku menghabisi korban dengan menusuk leher kanan korban dengan menggunakan gunting yang diambil dari motor korban.
Nah, dapat dijabarkan unsur-unsur dalam pasal ini. Yang pertama itu subjektif, dengan sengaja, di mana pelaku ini menggunakan gunting yang diambil dari motor korban. Sedangkan objektif yaitu menghilangkan nyawa kekasihnya di sini, di mana si pelaku ini menusuk leher kanan korban serta menyeret korban sejauh 20 meter dari lokasi penusukan dan kemudian dijatuhkan ke jurang. Yang kedua, terdapat pembunuhan pemberatan, yang dimana terdapat pada pasal 339 KUHP. Apa sih yang membedakan pembunuhan biasa pada pasal 338 KUHP dengan pembunuhan pemberatan yang terdapat pada pasal 339 KUHP ini? Di mana pada pasal 339 KUHP itu terdapat redaksi kata diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan. Nah, dalam pasal 339, kata diikuti itu dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Jadi pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan yang lain. Contohnya, si A ini hendak membunuh si B. Karena si B ini dikawal oleh si C, maka si A ini lebih dahulu membunuh si C, baru kemudian membunuh si B. Sedangkan kata disertai itu dimaksudkan disertai kejahatan lain. Jadi pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan yang lain. Contohnya, si C ini hendak membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka si C lebih dahulu membunuh penjaganya. Sedangkan kata didahului itu dimaksudkan didahului kejahatan lainnya, atau menjamin agar pelaku kejahatan itu tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Contoh lainnya itu, si E itu melarikan barang-barang yang dirampok. Untuk menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka si E ini menembak polisi yang mengejarnya. Seperti itu. Yang ketiga terdapat pasal 340 atau disebut dengan pembunuhan berencana. Unsur 340 ini adalah unsur 338 ditambah unsur rencana. Jadi unsur rencana ini masuk sebagai kategori unsur subjektif. Nah, pada pasal 338 itu hanya terdapat satu unsur, yaitu unsur dengan sengaja, tapi di pasal 340 ini terdapat dua unsur, yaitu dengan sengaja dan dengan rencana, atau sisanya itu 338. Nah, unsur rencana di sini adalah unsur rencana jika kita melihat tindak pidana. Tindak pidana itu startnya atau mulainya atau terhitungnya suatu perbuatan, itu terhitungnya saat niat itu ada. Sampai kapan? Sampai tujuan atau perbuatan serta akibatnya itu tercapai. Unsur pasal 340 ini di mana unsur pasal 338 ditambah unsur dengan rencana terlebih dahulu sebagai unsur subjektif. Jadi yang pertama itu adanya rentan waktu yang cukup antara niat dan terwujudnya kehendak atau niat tadi. Di mana waktu yang cukup ini sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Jadi contohnya yang pernah booming di Indonesia itu adalah contoh kasus Jessica dan Mirna. Nah, dia itu memakan rentan waktu 2-3 bulan saat niat itu muncul. Yang kedua itu ada waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Yang ketiga ada pelaksanaan kehendak dalam suasana batin yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tidak tiba-tiba dalam emosi yang tinggi, dan keadaan yang terpaksa. Yang membedakan antara pasal 340 dengan pasal 338 adalah pada pasal 338 itu tidak ada rentan waktu. Sedangkan pada pasal 340 itu ada waktu yang cukup bagi pelaku untuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan alat yang digunakan, kapan waktunya, di mana tempatnya, bagaimana mayatnya nanti, sampai saat menyusun alibi atau strategi saat akan menghadapi polisi dan penegak hukum yang lainnya. Nah, pelaku pada pasal 340 ini dia akan jauh lebih tenang ketika melakukannya. Di mana pada pasal 340 ini hukumannya jauh lebih tinggi dan sanksinya itu jauh lebih tinggi daripada pasal 338. Yang keempat terdapat pembunuhan bayi oleh ibunya, diatur pada pasal 341 KUHP. Unsur pokok di dalam pasal 341 ini adalah bahwa seorang ibu ini dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak itu dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan pasal ini adalah bahwa perbuatan si ibu ini harus didasarkan atas suatu alasan atau motif, yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya. Jadi pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu ini adalah anak kandungnya sendiri, bukan anak orang lain. Dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah anak itu dilahirkan. Apabila anak yang dibunuh ini telah lama dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam pasal ini, tapi masuk dalam pembunuhan biasa yang diatur pada pasal 338 KUHP. Yang kelima terdapat pembunuhan atas permintaan sendiri, di mana tindak pidana ini diatur oleh pasal 344 KUHP. Pasal 344 ini mengatur mengenai pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya yaitu permintaan yang tegas dan sungguh atau nyata.
Artinya, jika orang yang minta dibunuh itu permintaannya tidak secara tegas dan nyata, tetapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas pasal 344 KUHP, karena belum memenuhi perumusan dari pasal 344 KUHP. Akan tetapi, memenuhi perumusan pada pasal 338, yaitu pembunuhan biasa. Contoh kasus dari pasal 344 KUHP ini adalah jika dalam sebuah pendakian atau ekspedisi, seseorang ini meminta kepada temannya agar temannya ini membunuhnya. Hal ini disebabkan orang tersebut menderita sakit parah sehingga ia tidak ada harapan untuk meneruskan pendakian mencapai puncak gunung sebagai tujuan bersama. Sementara orang tersebut tidak suka membebani kawan-kawannya dalam mencapai tujuan tersebut. Yang keenam yaitu penganjuran agar bunuh diri, di mana tindak pidana ini diatur oleh pasal 345 KUHP. Yang diatur dalam pasal tersebut adalah dengan sengaja menganjurkan atau memberi daya upaya kepada orang lain untuk bunuh diri, dan bunuh diri itu benar terjadi. Jadi seseorang dapat terlibat dalam persoalan itu dan kemudian dipidana karena kesalahannya apabila orang lain menggerakkan atau membantu atau memberi daya upaya untuk bunuh diri, dan baru dapat dipidana kalau nyatanya orang yang digerakkan itu bunuh diri dan mati karenanya. Yang ketujuh yaitu pengguguran kandungan, di mana diatur dalam pasal 346, pasal 347, pasal 348, dan pasal 349 KUHP. Jika diamati pasal-pasal ini, maka akan dapat diketahui bahwa ada 3 unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan. Unsur-unsur tersebut adalah yang pertama janin, yang kedua ibu yang mengandung, dan yang ketiga adalah orang yang terlibat pada pengguguran tersebut. Tujuan pasal-pasal ini adalah untuk melindungi janin. Pengaturan KUHP mengenai pengguguran kandungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengguguran kandungan oleh si ibu. Hal ini diatur oleh pasal 346 KUHP. Yang kedua, pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung. Hal ini diatur pada pasal 347 KUHP. Yang ketiga, pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya. Hal ini diatur pada pasal 348 KUHP. Yang keempat yaitu tabib, tenaga medis atau juru obat yang melakukan aborsi. Nah, yang dapat dihukum dalam kasus aborsi ini atau pada pasal 349 ini adalah yang pertama adalah pelaksanaan aborsi, yaitu tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiga dan bisa juga dicabut hak untuk berpraktik. Nah, yang kedua adalah wanita yang menggugurkan kandungannya dengan hukuman maksimal 4 tahun. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi tersebut. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan kejahatan terhadap nyawa. Selanjutnya, kejahatan terhadap tubuh akan dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya yang bernama Muhammad Takeshi Yusran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takeshi Yusran, NIM 2019 101101912007, yang dimana pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana terhadap tubuh. Baik, saya langsung mulai. Secara umum, tindak pidana ini terhadap tubuh ini dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu tata bahasa jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar aniaya yang mendapat awalan pe dan akhiran an. Sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata hendayang, berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subjek atau pelaku penganiayaan itu. Mr. Tirta Adminijaya membuat pengertian penganiayaan sebagai berikut. Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tersebut tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan ini dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. Dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan. Mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut, banyak perbedaan di antara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan menurut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana. Penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesengajaan. Kedua, adanya perbuatan. Ketiga, adanya
akibat perbuatan yang dituju, yaitu rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Unsur pertama adalah berupa subjektif, yaitu kesalahan. Unsur kedua dan ketiga merupakan unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya, sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh, bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam bab 20, pasal 351 sampai dengan pasal 355 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan biasa pasal 351 KUHP, 2 pasal 352 yaitu tentang penganiayaan ringan, pasal 353 tentang penganiayaan berencana, pasal 354 tentang penganiayaan berat, pasal 355 tentang penganiayaan berat berencana. Dari beberapa macam penganiayaan di atas, maka kita langsung masuk pada penganiayaan biasa pasal 351 KUHP, yaitu mengatakan sebagai berikut. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Kemudian, jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jika mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dan percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengakibatkan penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksudkan oleh perbuatan yang dilakukan ini yang menyebabkan seseorang rasa sakit, sehingga menimbulkan kematian. Akan tetapi, tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh, seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Ada pula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan di atas ring seperti tinju, pencaksilat, dan sebagainya. Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah, yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan, karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu. Maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan penganiayaan biasa. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya si korban. Mengenai luka berat diatur dalam pasal 90 KUHP, di mana pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. Tidak mampunya terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapatkan cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir sehingga 4 minggu lebih, dan gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. Di dalam pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan. Dapat dibedakan menjadi yang pertama itu penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian. Kemudian yang kedua, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Kemudian yang ketiga yang mengakibatkan kematian. Kemudian yang keempat yang berupa sengaja merusak kesehatan. Baik, kita pindah pada penganiayaan ringan pasal 352 KUHP. Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 352 KUHP sebagai berikut. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356
maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500. Pidana dapat ditambahi sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Kemudian yang kedua, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat pasal 352 KUHP ayat 2 bahwa percobaan melakukan kejahatan itu, yang dimaksud di sini penganiayaan ringan, tidak dapat dipidana. Meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju ke suatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang dapat dituju. Atau kehendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Di sini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam pasal 353 ayat 1. Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain. Kemudian penganiayaan berencana pasal 353 KUHP. Pasal 35 KUHP mengenai penganiayaan berat merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan dengan berencana lebih dulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian yang kedua, jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana paling lama itu 7 tahun. Kemudian yang ketiga, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana paling lama itu 9 tahun. Menurut Mr. Tirta Atmijaya, arti direncanakan lebih dahulu adalah bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang. Apabila kita pahami tentang arti dari direncanakan di atas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu. Oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan terlebih dahulu. Sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu, disingkat berencana, adalah berbentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif dan juga terdapat pada pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Perkataan berpikir dengan tenang sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu, tetapi ia berpikir dulu dengan batin yang tenang apakah resiko atau akibat yang terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusannya untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak dikuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, was-was atau takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya. Penganiayaan berencana itu diatur dalam pasal 355 KUHP. Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif. Penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang telah dikehendaki sesuai dengan ayat 2 bukan disebut lagi dengan penganiayaan berencana, tetapi penganiayaan berat berencana pasal 355 KUHP. Apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian, ayat 3 bukan disebut lagi penganiayaan berencana, tetapi pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Kita pindah pada penganiayaan berat pada pasal 354 KUHP. Penganiayaan berat dirumuskan dalam pasal 354 KUHP ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu, siapa sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Penganiayaan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur di atas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana. Seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa, dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur-unsur dari tindak pidana.
Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya menusuk dengan pisau, maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat di sini bersifat abstrak, bagaimana bentuknya luka berat itu. Kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah dijelaskan pada pasal 90 KUHP, yaitu sebagai berikut. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut. Kemudian, senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian. Kemudian, tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera. Kemudian, mendapat cacat besar, kemudian kelumpuhan, kemudian akal tidak sempurna lebih lama dari 4 minggu, kemudian digugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. Pada pasal 90 KUHP di atas telah menjelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat. Sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat. Baik, kita pindah ke penganiayaan berat berencana pasal 355 KUHP, yaitu dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama itu 12 tahun. Kemudian, jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama itu 15 tahun. Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena itu harus terjadi secara bersama-sama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Saya mengambil salah satu kasus tentang penganiayaan berat, yaitu pertanyaannya, pembunuhan telah terjadi di daerah sebuah desa. Kronologinya itu seorang petani ini, korban ini bertengkar dengan anak pelaku mengenai masalah batas sawah. Dan akhirnya anak pelaku memanggil orang tuanya yaitu pelaku, yang langsung membacok korban berulang-ulang hingga tewas di tengah sawah. Pada saat terjadinya pembunuhan, anak pelaku hanya berdiri di pematang melihat ayahnya melakukan pembunuhan. Pertanyaannya, pasal berapa saja yang dapat dikenakan ke pelaku dan anaknya? Mengenai pasal yang dapat dikenakan pada pelaku pembacokan petani, yaitu korban, hingga meninggal dunia, pada dasarnya perbuatan membacok dapat dikategorikan perbuatan yang termasuk penganiayaan. R. Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentarnya lengkap dalam pasal demi pasal mengatakan bahwa menurut jurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan tersebut di dalam pasal 351 KUHP yang berbunyi, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama itu 2 tahun, 8 bulan, atau pidana dengan denda paling banyak itu Rp4.500. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama itu 5 tahun. Jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Kemudian percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Akan tetapi, apabila kematian korban memang menjadi tujuan awal dari si pelaku, maka pelakunya dapat dijerat dengan pasal 338 KUHP. Yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Hal ini sebagaimana dijelaskan pula oleh R. Susilo bahwa luka berat atau mati di sini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Apabila luka berat dimaksud dikarenakan pasal 354 KUHP, sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pada pembunuhan, pasal 338 KUHP. Hal ini juga semakin diperkuat dengan penjelasan R. Susilo terkait pasal 338 KUHP yang mengatakan bahwa kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan. Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud termasuk dalam niatnya.
Jadi di sini kita harus lihat tujuan dari perbuatan si pelaku. Apakah memang si pelaku dalam membaca korban berniat untuk membunuh korban atau hanya untuk menganiaya korban, yang mana kematian korban bukanlah menjadi tujuan utama pelaku. Mengenai pasal yang dapat dikenakan kepada anak pelaku, dalam hukum pidana dikenal 4 golongan orang yang dapat dipidanakan sebagaimana yang disebut dalam pasal 55 KUHP, yakni pelaku, yang pertama itu pelaku, kemudian yang menyuruh melakukan, kemudian yang ketiga turut serta, kemudian yang keempat itu penganjur. Terkait tindak pidana yang dilakukan oleh ayahnya, anak pelaku jelas bukan orang yang melakukan tindak pidana. Anak pelaku juga tidak menyuruh pelaku untuk membunuh si petani maupun turut melakukan tindak pidana bersama-sama dengan pelaku. Anak pelaku juga tidak membujuk ayahnya untuk membunuh si petani. Yang dilakukan oleh anak pelaku hanya memanggil orang tuanya, yang mungkin karena ia tidak bisa membela dirinya sendiri dalam pertengkaran dengan si petani. Kemungkinan besar adalah anak pelaku yang tidak mempunyai tujuan untuk melakukan tindak pidana yang berujung pada pembunuhan petani tersebut. Si anak juga tidak dapat dihukum sebagaimana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP. Ini dikarenakan anak pelaku tidak melakukan perbuatan persiapan atau perbuatan yang sifatnya menolong pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut.